Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di dunia Dian Sepedaan. Kali ini kita akan mereview kacamata sepeda ya. Karena kacamata ini adalah salah satu bagian yang penting saat sepedaan, karena untuk melindungi mata ya, selain helm, sarung tangan, sepatu dan lain-lain. Nah, kali ini tuh saya akan mereview kacamata sepeda yang bagus, tetapi harganya relatif tidak mahal. Relatif ya, mahal enggak itu relatif. Bagi orang yang punya duit, nilai tertentu itu murah, tapi bagi yang nggak punya duit mahal. Jadi saya mengatakan relatif dari berbagai macam range kacamata sepeda, dari yang paling mahal dan paling murah tentunya. Nah, apa itu kacamatanya? Ini dia. Nah, ini adalah kacamata sepeda merek Rockbros. Sebelum kita membahas kacamata itu sendiri, kita perlu membahas nih merek Rockbros ini. Jadi di musim sepeda kali ini itu ketika kita cari-cari barang sepeda, buka di marketplace segala macam, itu ada merek brand aksesoris sepeda, mulai dari helm, kacamata segala macam dengan merek Rockbros, yang salah satu ciri khas dia itu murah tetapi tidak murahan gitu. Jadi barang-barang itu kualitasnya nggak kalah lah dengan misal brand Amerika atau Eropa. Untuk diketahui, Rockbros ini adalah brand Cina ya. Ya, kita emang tahu sih banyak brand-brand baik sepeda maupun aksesorisnya yang dari Amerika maupun dari Eropa itu banyak juga yang diproduksinya kan di Cina juga gitu, atau di Taiwan. Nah, salah satunya Rockbros. Dia itu macam-macam tuh. Yang di video sebelumnya saya udah udah review tas sepedanya ya, frame bagnya sama sandal bag. Nah, sekarang nih kacamatanya. Nah, ini dia juga banyak banget tuh varian kacamatanya. Nah, ini saya kasih contohnya satu aja nih. Ini yang tipenya ini. Nah, ini saat beli harganya cuman segini nih, cuman sekitar segitu kan, murah kan. Nah, dia udah dapat, kalau datang tuh hardcase yang gede ini, karena dia tidak hanya dapat kacamata. Nanti kita lihat. Nah, hardcase-nya modelnya kayak gini nih. Ini ada cantolannya, mungkin dibawa di dalam, digantung di tas bisa segala macam nih. Hardcase-nya begini. Ini ada Mr. Rockbros. Ini kuat nih, kayak punya Oakley punya. Jadi aman. Misal di ketumpuk barang aman segala macam. Hardcase-nya gini. Nah, kita buka ya dalamannya. Kayak gini dalamannya. Nah, tuh ternyata isinya banyak ya, satu-satu ya. Ini pertama kacamata wadah, soft case-nya ya, soft case atau wadah kalau kita mau bawa kacamatanya tanpa bawa hard case-nya. Ini dapat satu, taruh sini dulu. Lalu ini dapat lap kacamatanya ya. Ini lembut nih, standar optik ya. Ini ada ini Rockbros-nya. Ini lalu taruh sini. Lalu dapat ini tuh tali ya, tali. Kita buka. Ini tuh tali kayak kalau zaman dulu tuh Johnny Iskandar itu, kalau yang tahu ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak tahu. Ini buat nali di ininya nih, apa namanya, jadi nanti ditaliin di gagang kacamatanya, lalu ini ditarik di leher. Jadi ketika kacamatanya jatuh, ini ketahan sama tali ini gitu loh fungsinya. Nah, ini taruh sini. Lalu dapat juga fungsinya hampir sama dengan yang tadi, tapi ini versi lebih bulky-nya gitu ya. Nah, ada Rockbros-nya. Oh, bukan. Ini itu untuk kalau kita nggak mau pakai gagangnya. Jadi dibikin kacamatanya pakai tali kayak Googles-nya motocross gitu ya, kayak Googles yang buat motocross atau kacamata sepeda downhill tuh. Lalu ini adalah ini apa, untuk ngetes polarize. Jadi ini kan dia fiturnya polarize, nanti kita tes. Lalu dapat juga sertifikat, apa ini, sertifikat apa ya, pokoknya sertifikat lah ya. Nah, ini kacamatanya itu sendiri nih. Aja ya, kita buka. Ini kacamatanya modelnya begini. Ini tulisannya nih polarize ya. Ini satu dapat lensa polarize nya. Ini masih ada ininya,
ada pelindungnya. Kacamatanya begini modelnya, model standar kacamata olahraga, kacamata ini. Yang ini yang lensa hitam. Nah, lensa polarized itu, ini kan gambarnya begini ya, ini buat ngetes. Kalau kita lihat dengan lensa polarized itu gambar ikannya kelihatan. Kalau nggak dia nggak kelihatan. Kalau pakai kelihatan, nggak kelihatan, pakai kelihatan. Karena apa? Karena lensa ini itu menghalau ini ya, menghalau. Kita taruh di sini, taruh sini aja. Karena lensa itu dia menghalau glare atau apa, silau. Nah, yang ini kan dia warnanya silver sama silver silau. Jadi kalau pakai kacamata itu kayak katanya sih gitu. Nah, lalu dapat ini nih, dapat frame miopia ya. Jadi untuk kacamata minus. Jadi kalau Anda rabun jauh yang udah parah, saya sebenarnya sih juga udah rabun jauh tapi mungkin minusnya masih kecil, jadi masih kalau nggak pakai kacamata masih bisa. Nah, itu masih bisa tanpa pakai ini. Nah, bagi yang udah parah banget, yang mungkin jarak 2 meter aja udah nggak kelihatan, nah itu pakai ini. Nanti bawa ke tukang optik, dipasangin sini, lalu tinggal di ini, ditempelin ke sini nih. Ya, tempelin ke sini, nanti dicetekin ke situ ya. Taruh sini aja. Nah, gitu. Jadi, nah, selain yang lensa hitam polarized ini, dia juga dapat berapa lensa lagi nih? Satu nih biru. Jadi nggak usah saya buka ya. Ya kira-kira gitulah, warnanya biru ya. Jadi bisa buat gaya-gaya juga. Ini dapat lensa biru satu, dapat lensa yang clear ya. Clear agak ada ke ungu-unguan 2. Nah, ini udah 3, berarti 3 lensa. Dapat lagi, oh ini yang anti UV 400. Ini mungkin bagi yang ini ya, semua sih anti UV semua ya, semua anti UV. Jadi, oh ini agak coklat. Jadi dapatnya nih biru, putih, coklat. Lalu ini kuning. Nah, kuning ini favorit saya. Saya itu biasanya kalau sepedaan pakai yang kuning, karena kalau malam dia nggak kena mobil, dia nggak silau, kena cahaya motor atau mobil nggak silau di malam hari, terang di malam hari di hutan-hutan tuh terang. Dulu waktu saya MTB itu pakai kacamata gini yang kuning. Nah, kalau dipakai di pagi, subuh-subuh gitu terang. Nah, sama kalau dipanas siang-siang dia juga terang. Kuningnya nggak kayak kuning. Kalau kita udah pakai itu nggak kayak kuning sih. Nah, jadi dapat berapa tadi? Tuh 2, 3, 4, 5 lensa termasuk yang polarized sama UV 400. Nah, itu dia dapatnya banyak banget ya. Plusnya banyak banget ternyata. Dengan harga segitu dapat segini banyak lensa kan mending. Nah, bahannya juga bagus, ini karet. Jadi penting nih ya. Saya pernah lihat video review kacamata yang cocok untuk bersepeda gitu di channel sepeda luar yang bagus. Itu salah satu sarannya kalau bersepeda itu mendingan pakai frame-nya yang ada karetnya begini. Jadi dia menahan untuk nggak melorot atau terjatuh saat bersepeda, apalagi kalau kenceng ya, terus kena gajurutan gitu. Nah, ini di sininya ada begini. Ini modelnya banyak, cuman ini model yang paling sederhananya sih ya. Harganya sangat murah ya dibanding dengan apa yang didapat. Bahkan kacamata misal Oakley KW, kacamata branded yang KW itu lebih mahal dari ini gitu. Dengan dapat yang fiturnya mungkin hampir sama atau bahkan kurang gitu. Nah, daripada beli barang KW kan menurut saya mendingan beli kacamata begini nih, brand sendiri gitu. Brand Cina nggak masalah. Terus dia juga udah bagus, yang penting kualitasnya kan. Apalagi kalau udah dipakai, orang nggak bisa bedain lagi sebenarnya kan, mana kacamata misal brand super dengan brand KW-nya. Nah, apalagi ini bukan KW gitu kan. Nah, mending sih memang menghindari barang-barang KW gitu. Nah, itu banyak sekali nih kelebihannya nih kacamata kan. Jadi saya rekomendasikan banget sih sebenarnya untuk kalau bagi yang mau nyari ini ya kacamata goes dengan budget gitu, budget pas-pasan tapi mau yang bagus ya ini gitu. Cuman tidak ada gading yang tak retak ya. Jadi kacamata ini pun ada kelemahannya. Kelemahannya apa?
yang membuat sebenarnya kacamata ini nggak saya pakai, nggak jadi saya pakai karena apa? Dia itu sempit bagi saya ya. Ini sekitar 13-14 cm lah ya, lupa saya. Yang jelas kalau bagi orang yang mukanya normal sih masuk, tapi untuk muka super lebar saya nggak masuk. Saya jarang banget emang nemu kacamata yang bisa masuk, jadi akhirnya nggak masuk. Tapi kelemahan ini mungkin nggak terjadi di Anda yang bermuka normal atau mukanya nggak lebar. Tapi kalau ada seperti saya yang mukanya super lebar, yang saya bahkan pernah nyoba satu store Oakley, saya coba semua kacamatanya nggak ada yang muat. Saya waktu itu mau beli, nggak apa-apa lah, mahal-mahal gue beli deh, yang penting ada yang muat. Nggak ada yang muat. Nah, kalau Anda model kayak saya gitu, ini nggak cocok buat Anda. Jadi kacamata ini kurang lebar karena ininya juga nggak fleksibel. Dulu saya pernah punya Giant, merek Giant itu modelnya kayak gini, cuman ketika dia dipakai ininya fleksibel, jadi masuk gitu. Ini fleksibel tapi nggak terlalu fleksibel, paling segini, toleransinya segini aja. Jadi kalau 14 masuk, tapi kalau Anda mukanya 15,5, 16, 17 cm, kelebaran sininya itu nggak masuk, paling gantung gitu, nah nggak enakan. Akhirnya ini kelemahannya itu. Nah, itu review singkat tentang kacamata ini ya. Saya kira kalau masalah dicoba di cahaya segala macam tuh sama lah, kualitasnya oke gitu, dan harganya juga value for money. Jadi kalau ada yang mau nyari kacamata murah dan berkualitas sih, saya berani merekomendasikan kacamata ini, kecuali yang mukanya kayak saya yang lebar, nggak masuk. Oke teman-teman, itu tadi video review aksesoris sepeda kali ini, yaitu kacamata. Nah, nanti juga akan ada review lagi kacamata yang saya pakai. Nah, dari brand apa kira-kira. Nah, ikuti terus video-video di Dunia Dian, makanya subscribe ya. Nah, biar nyalain loncengnya biar tahu ada video baru nanti ya. Tunggu, nanti akan diupload setelah video ini. Nah, jika suka dengan video ini silahkan like dan silahkan share juga biar teman-teman tahu. Nah, bagi mungkin teman-teman yang jualan kacamata seperti ini lalu ingin mencantumkan video ini di lapaknya, boleh, silahkan, tapi pakai link ya, jadi biar lari ke YouTube saya atau dimanapun deh, pokoknya pengen nyantumin sendiri silahkan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.